Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itulah yang akan membentuk diri kita. Aku kasih analogi. Ibu, ketika mau masak sop, maka bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam panci adalah bahan-bahan seperti wortel, kentang, kol, seledri, ditambah bakso, atau mungkin sama ceker ayam sedikit biar lebih sedap. Nah, ketika matang, isi di dalam panci itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam mangkok. Pertanyaannya adalah, apa yang keluar dari panci itu? Ya, kita sepakat bahwa jawabannya adalah sayur sop. Sama, pikiran kita juga seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya setiap hari informasi yang kita dapatkan adalah informasi atau kata-kata yang negatif seperti susah banget sih, sulit banget, berat banget, maka kita akan fokus dengan kata-kata itu. Alam bawah sadar kita akan membawa kepada bayangan tentang hal sulit, hal kecewa, dan juga hal capek. Itulah yang aku katakan kalau sebenarnya pikiran kita lah yang menjadi sumber permasalahan dari apa yang kita kerjakan. Kita ambillah contoh upload konten video, dan kita cek 2 jam setelah videonya diposting, tapi ternyata yang nonton cuma 1. Apa reaksi yang akan kita tampakkan? Aku kasih 2 pilihan ya. Yang pertama adalah reaksinya, ya kenapa sih nggak ada yang nonton? Kurang apa lagi sih? Kenapa setiap aku upload konten itu nggak ada yang nonton? Duh, gimana ya? Apa aku berhenti aja ya? Nah, terus respon yang kedua adalah, Alhamdulillah ya Allah yang nonton 1. Insya Allah nanti nambah lagi. Aku harus lebih semangat nih bikin kontennya. Mudahkanlah ya Allah. Gimana? Dari kedua pemikiran itu, lebih adem yang nomor 2 kan teman-teman? Ya, memang nggak mudah sih sesuatu hal yang terjadi dan bertolak belakang dengan harapan kita, tapi pikiran kita malah seneng, responnya malah bahagia. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang seperti mengecewakan, terus respon kita itu bahagia, kita merasa kayak, Masya Allah, Alhamdulillah dengan musibah ini, secara nggak langsung, alam bawah sadar kita akan mencari alasan yang pas kenapa jawaban kita bisa seperti itu. Misalnya sendal hilang, respon kita, wah Masya Allah, sandal aku hilang. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, alam bawah sadar kita itu memberikan alasan. Gak apa-apanya itu kenapa nih? Gak apa-apanya adalah sandal hilang, hitung-hitung sebagai sedekah bagi siapapun yang menemukannya. Barangkali yang nemuin sendalku itu orang yang gak punya sendal dan kakinya kepanasan. Nah, teman-teman, tanpa sadar, seluruh hidup kita akan disetir oleh apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Lihatlah betapa hebatnya alam bawah sadar kita membuat pemikiran-pemikiran yang positif. Gimana sih caranya biar selalu mengganti pikiran negatif jadi pikiran positif? Menurutku, paksakan. Paksa, paksa, dan paksa. Paksa latihan, ya sambil belajar juga. Yang tadinya nggak bisa lepas nontonin gosip-gosip artis, kita ganti tontonannya dengan edukasi. Karena apa yang kita konsumsi, itulah yang menghasilkan diri kita akan seperti apa. Jadi kalau misalnya usahanya udah maksimal banget, tapi hasilnya belum kelihatan, mungkin pikiran kita yang harus dibenahi. Terkadang kita merasa kayak udah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya nggak kelihatan. Udah pagi, siang, sore, malam berjuang, sampai mengorbankan waktu tidur, tapi hasilnya nggak kelihatan. Menurutku, kayaknya dalam usaha kita tuh nggak ada yang salah. Tapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itulah yang harus kita benahi. Bagaimana kita tetap berpikiran positif dengan keadaan-keadaan yang mungkin kita nggak suka saat ini. Jangan lupa untuk selalu belajar, berdoa, dan memohon pertolongan kepada Allah supaya selalu diistiqomahkan di dalam jalannya. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya. Cuman suara biasa, tapi semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.